Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan kita. Sekarang yang akan admin bahas adalah penyelesaian cepat TPS Aljabar. Oke, soal aljabar ini menggunakan operasi pada aljabar seperti tambah, kurang, kali, bagi, kuadrat. Nah, nanti kita akan bahas langkah-langkah yang paling menghemat waktu untuk mengerjakan soal-soal aljabar ini. Lanjut aja. Sekarang kita memiliki x plus y kuadrat sama dengan 53 dan x min y kuadrat sama dengan 37. Tentukan nilai x y-nya. Nah, soal ini sangat abstrak. Kalau kita jabarkan, kita akan memperoleh pola seperti ini. Bahwa x plus y dikuadratkan adalah x kuadrat plus 2xy plus y kuadrat. Begitu juga dengan x min y dikuadratkan akan menghasilkan pola demikian. Nah, yang membuat abstrak adalah nilai x kuadrat dan y kuadrat yang kita tidak tahu. Maka dari itu, untuk menyelesaikan soal ini, kita tidak perlu tahu berapa nilai x-nya, berapa nilai y-nya. Kita hanya perlu mengolah rumus ini. X plus y kuadrat kita jabarkan, x min y kuadrat kita jabarkan. Nah, persamaan ini keduanya kita iseng-iseng tambahkan. Bukan kita tambahkannya, kita kurangkan aja supaya x kuadrat dan y kuadrat ini bisa hilang. Kita memperoleh 4xy sama dengan 16. Maka xy secara langsung kita bisa peroleh menghasilkan 4. Cepet ya, kita tidak usah ngotak-atik persamaannya, kita langsung dapat nilainya. Berapa nilai xy tanpa harus mencari masing-masing nilai. Kemudian, sekarang kita balik soalnya. Kita punya x min y dikuadratkan. Kita punya xy, tentukan x plus y dikuadratkan. Oke. Kita mungkin udah tahu bagaimana kita menjabarkan rumus x dan y bila dikuadratkan. Kurang lebih seperti ini. Nah, kira-kira apakah hubungan antara kedua rumus ini? Nah, secara iseng aja, kedua persamaan ini kita kurangkan untuk menghilangkan x kuadrat dan y kuadrat. Dan mengejutkan, sekarang kita menemukan hubungan ini, bahwa x plus y dikuadratkan dikurangi x min y dikuadratkan ternyata akan menghasilkan 4xy. Nah, ini kita simpan dulu. Bila x min y kuadrat ini kita pindah ke ruas kanan, akan menghasilkan term seperti ini. Bisa dilihat bagaimana hubungan antara x plus y kuadrat dengan x min y kuadrat. Ternyata untuk menghasilkan x plus y kuadrat, apabila kita memiliki x min y kuadrat, kita cukup tambahkan dengan 4xy. Kita udah temukan x min y kuadratnya adalah 27 dan xy-nya 5, kita kalikan 4, jadinya 27 plus 20 sama dengan 47. Cukup mudah, cukup singkat, nggak ribet. Lanjut aja, kita nomor 3. Kita di sini punya 8 soal. 2 bilangan A dan B. Hasil kalinya 7 dan jumlah keduanya 6. Tentukan nilai A pangkat 3 plus B pangkat 3. Oke, di sini tidak di state bahwa A dan B ini bilangan bulat. Maka kita akan menggunakan trik dalam mengerjakannya. Oke, kita punya yang diketahui ini demikian. Ditanya A pangkat 3 ditambah B pangkat 3. Nah, misalkan sekarang kita punya rumus ini, A plus B pangkat 3 sama dengan sekian. Nah, bagaimana kita mengelompokkan suku-suku ini? Hasilnya demikian. A pangkat 3 tambah B pangkat 3 ditambah 3AB dikali A plus B. Nah, A pangkat 3 plus B pangkat 3 ini yang kita ingin tahu berapa nilainya. Dan yang kita tandai merah ini sudah diketahui berapa nilainya. A plus B-nya 6 dan AB-nya sama dengan 7. Langsung aja kita masukkan. Di sini kita punya 6 pangkat 3 sama dengan sekian ditambah 3 kali 7 kali 6. Sehingga 216 sama dengan yang kita tanyakan plus 126. Maka A pangkat 3 ditambah B pangkat 3 sama dengan 90.
Oke, di bagian ini insya Allah tidak ada masalah ya. Kita tinggal mengelompokkan dan kita harus memiliki rasa ingin tahu yang tinggi tentang penjabaran rumus-rumus aljabar. Oke, lanjut di nomor 4. Nah, sekarang A dan B bilangan bulat. Hasil kalinya 6 dan jumlah keduanya 5. Tentukan nilai terkecil dari A pangkat 6 plus B pangkat 4. Nah, ini kita lebih santai karena kita tahu bahwa A dan B adalah bilangan bulat. Nah, dengan menebak-nebak, kita dapat menentukan nih berapa nilai A dan B. Kalau dijumlahin 5, kalau dikali 6. Kita kan insya Allah bisa tahu bahwa nilai A dan B kalau enggak 2 sama 3 ya 3 sama 2. Kita memiliki dua pasang nilai, berarti di sini kita memiliki A sama dengan 2 dan B sama dengan 3, atau A sama dengan 3 dan B sama dengan 2. Mana yang benar untuk ini? Kita lihat satu per satu. Lakukan operasi A pangkat 6 plus B pangkat 4 buat masing-masing nilai A dan B. Jika kita pilih pasangan 2 sama 3, maka nilai A pangkat 6 plus B pangkat 4-nya adalah 64 plus 81 sama dengan 145. Apabila kita pilih 3 dan 2, maka A pangkat 6 plus B pangkat 4-nya sama dengan 729 plus 16 sama dengan 745. Nah, berarti nilai terkecilnya kita ambil yang ini, yang paling kecil, yaitu 145. Oke, easy ya? Oke. Selanjutnya kita punya dua bilangan bulat A dan B. Hasil kali keduanya 6, jumlahnya 5. Hampir sama seperti tadi. Cuman kita akan mencari selisih nilai terkecil dan terbesar dari operasi ini. Oke. Tipsnya tetap jangan panik ya. Kita jangan kaget loh, ini kok pangkat 5 pangkat 4. Nah, kita tetap kalem karena di sini kita ditanyain berapa selisih nilai terkecil dan terbesar, maka A pangkat 5 plus B pangkat 4 ini sudah jelas memiliki dua nilai yang berbeda. Kenapa bisa berbeda? Karena ada perbedaan kombinasi nilai A dan B. A sama B-nya bisa 2 dan 3, bisa 3 dan 2. Kita cek satu per satu seperti soal sebelumnya. Lakukan operasi A pangkat 5 plus B pangkat 4 ya, ini salah. A pangkat 5 plus B pangkat 4-nya sama dengan 32 plus 81 sama dengan 116, ini keliru. Nah, udah dibenerin. A pangkat 5 plus B pangkat 4-nya 32 plus 81 sama dengan 113. Ini kalau A-nya 2, B-nya 3. Kalau A-nya 3, B-nya 2, maka akan menghasilkan 243 plus 16 sama dengan 259. Ini nilai terbesar, ini nilai terkecil. Berapa selisihnya? Tinggal dikurangin sama dengan 146 ya. Oke, beres banget ya. Oke, soal selanjutnya. Dua bilangan A dan B, demikian. Tentukan A kuadrat plus 4B kuadrat. Nah, ini kalau suku yang ini, kita iseng-iseng kuadratin, ini kan akan jadi A kuadrat, ini jadi 4B kuadrat kan. Ya udah, kita awali dari keisengan kita untuk mengkuadratkan. Kita punya suku ini, kita kuadratin. Kalau kita jabarkan menjadi A kuadrat plus 4B AB plus 4B kuadrat sama dengan 144. Lah ini yang kita tanyakan yaitu A kuadrat plus 4B kuadrat ternyata sama dengan 144 dikurangi 4AB. 4AB-nya udah kita ketahui yaitu 6, tinggal kurangin aja 144 min 24 sama dengan berapa? 120. Oke, sampai sini pahamnya. Kita tidak perlu panik menemukan term ini, kita perlu kepo-kepo. Kita iseng mengkuadratkan apabila menemukan soal aljabar. Oke, masih ada soal berikutnya. Oke, selanjutnya kita akan memiliki bentuk yang berbeda. Kita akan memiliki 3 bilangan X, Y, dan Z. Diketahui demikian, 6X plus Y sama dengan 7, 2X plus Y plus 3Z sama dengan 24, dan min X plus Y plus 3Z sama dengan 10. Tentukan nilai X plus Y plus Z. Oke, akan buang-buang waktu bila kita melakukan eliminasi masing-masing persamaan.
Maka dari itu kita mencoba untuk kepo. Di sini X, Y, dan Z-nya memiliki koefisien yang sama. Nah, sekarang kita kepo ini dari koefisien masing-masing dari 3 buah persamaan ini. Kalau kita jumlahkan 6X plus Y plus Z, 2X plus 5Y plus 3Z, dan min X plus Y plus 3Z. Kalau dijumlahkan, nah ternyata kok akan memperoleh koefisien X, Y, Z yang sama, yaitu 7X, 7Y, dan 7Z. Masing-masing akan memiliki koefisien yang sama. Nah, ini tinggal kita keluarkan aja, 7-nya akan menjadi 7 dikali X plus Y plus Z sama dengan 91. Nah, agar kita tahu nilai X plus Y plus Z-nya, kita bisa bagi kedua ruas dengan 7. Menghasilkan X plus Y plus Z adalah 13. Kita akan mendapat hasil yang sangat cepat tanpa mencari satu-satu. Oke, selanjutnya soal yang terakhir, soal nomor 8. Kita punya 3 bilangan bulat. Bila A, B, C sama dengan 60, A plus B sama dengan 7, dan B plus C sama 9, tentukan B. Jawab. Kita akan iseng aja nih, kita substitusi A itu 7 min B dan C sama dengan 9 min B, diperoleh dari persamaan yang ini. Akhirnya kita masukin aja. Kita punya term demikian. Nah, sekarang kita perhatikan 7 min B dan 9 min B adalah dua bilangan yang selisihnya 2. Ya enggak? 7 min B dengan 9B, ini 7, ini 9, selisihnya 2 kan? Sekarang kita memiliki suku-suku ini, 7 min B dikali B dikali 9 min B sama dengan 60. Nah, apabila ketiganya kedua bilangan ini adalah bilangan bulat dan hasil kalinya 60, sudah pasti kita harus mencari faktor dari 60 yang selisihnya 2. Siapa yang selisihnya 2? Yaitu 7 min B dan 9 min B. Tapi kita harus memiliki ketentuan faktor dari 60 yang memiliki selisih 2 ini, apabila kalau kita kalikan hasilnya habis dibagi 60, jangan sampai bersisa. Kalau bersisa berarti itu bukan faktornya. Berapa? Di sini kita punya 3 dan 5. 3 dan 5 kan selisihnya 2 kan? Apabila 3 kita kalikan 5, itu hasilnya 15. 60 dibagi 15 hasilnya 4, atau tidak habis dibagi bukan tidak habis, tapi habis dibagi 15. Lah, kok bukan 2 dan 4? Kok bukan 4 dan 6, 4 atau 10 dan 12? Padahal bilangan-bilangan tersebut habis dibagi 60, atau misalnya 1 dan 3. Oke, jadi dalam memilih pasangan angka yang berselisih 2 ini kita juga perlu logik. Misalnya kita pilih 1 dan 3, kita kalikan hasilnya 3. Misalnya berarti di sini 1, di sini 3. B-nya sama dengan 20. 9 min 20, di sini 7 min 20. Bilangannya besar kan? Mungkin enggak kira-kira? Enggak, makanya kita ambil di sini 3 dan 5. Ininya 3, ininya 5. Nah, lalu kita cocokin, misalnya 3 ini tadi adalah 7 min B, di sini 3, di sini 5. Kita peroleh nilai B sama dengan 4. Lah, kita masukin nilai B sama dengan 4 ini ke persamaan. Kira-kira cocok nggak? Oke, kita masukin 7 min 4 dikali 4 dikali 9 min 4. 3 dikali 4 dikali 5 sama dengan 60. Ternyata cocok. Maka dari itu kita bisa simpulkan bahwa nilai B sama dengan 4 ini adalah cocok. Kita disuruh mencari nilai B sama dengan 4, cocok. Alhamdulillah. Mungkin sekian. See you next time. Terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih.